Halo sobat-sobat misioner, hari ini kita akan mendengar kisah tentang santo yang bernama Ignatius Loyola. Ignatius lahir tahun 1491 di Spanyol Utara. Dia adalah anak seorang bangsawan. Ibunya meninggal ketika Ignatius masih kecil, dan ayahnya juga meninggal ketika ia baru berusia 16 tahun. Ignatius mendapat pendidikan sebagai prajurit dan pejabat negara. Dia hidup di lingkungan yang tidak memperhatikan masalah iman dan moral. Ketika Spanyol diserang Prancis, Ignatius ikut maju bertempur. Tahun 1521, di sebuah kota bernama Pamplona, Ignatius maju dengan gagah berani. Ketika seluruh pasukan Spanyol sudah menyerah melawan pasukan Prancis yang jauh lebih kuat, Ignatius sendirian bertempur. Akhirnya ia terkena meriam pasukan Prancis yang melukai kakinya, sehingga dia harus dirawat. Selama perawatan, Ignatius merasa sangat kesepian. Ia mencari buku bacaan untuk mengusir kebosanannya. Awalnya, dia mencari bacaan tentang politik atau strategi militer. Namun, sayangnya yang tersedia hanya 2 buku rohani. Satu berjudul Kehidupan Kristus, dan yang satu lagi berjudul Bunga Rampai Para Kudus. Ketika ia membaca buku-buku itu, Ignatius disentuh oleh Tuhan sehingga ia bertobat. Jika Kristus sudah mengorbankan diri untuk menebus dosaku, apakah yang sudah aku lakukan untuk Kristus? Apakah yang seharusnya aku lakukan untuk Kristus? Dan apakah yang akan aku lakukan untuk Kristus? Pikir Ignatius. Dari buku Kisah Para Kudus, terutama Santo Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus, juga sangat menyentuh hatinya. Dia bertanya, jika Fransiskus dan Dominikus bisa memuliakan Tuhan, mengapa aku tidak bisa? Ignatius memulai pertobatannya dengan menjalani mati raga dan laku tapa yang panjang. Kemudian ia menuliskan pengalaman rohaninya dalam sebuah buku berjudul Latihan Rohani. Latihan Rohani Ignatius mengajarkan kita untuk mengalami Kristus yang Maha Rahim melalui jalan pengalaman Santo Ignatius. Ignatius juga mengajar banyak orang, mengajak kaum muda dan masyarakat untuk bertobat. Ia mengajar dan memberikan retret. Namun pihak gereja sempat mencurigai aktivitas Ignatius karena dia bukanlah seorang imam atau seorang yang pernah belajar teologi. Karena itu Ignatius memutuskan untuk belajar teologi dengan giat sampai ke Paris, Perancis. Di sana ia memperoleh gelar Master Teologi dan restu gereja untuk mengajar tentang iman dan teologi. Ignatius membentuk sebuah tarekat yang kita kenal bernama Serikat Yesus atau SJ. Aslinya tarekat ini bernama Compagnia de Yesus, yang artinya sahabat-sahabat Yesus. Tarekat ini diberkati oleh Bapak Suci tahun 1540 dan terus berkarya hingga sekarang ke seluruh dunia menyebarkan iman Katolik. Tokoh-tokoh Yesuit yang terkenal antara lain Misionaris Agung Santo Fransiskus Xaverius, Pelindung Kaum Muda Santo Aloysius Gonzaga, dan misionaris di Tanah Jawa yaitu Romo van Lith. Baik sobat-sobat misioner, hikmah yang bisa kita petik dari kisah Ignatius
Pertama adalah setiap santo punya masa lalu dan setiap pendosa punya masa depan. Berarti Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita dan menghendaki kita terus maju dalam iman dan semakin dekat dengannya. Yang kedua, jangan malas dan mudah menyerah. Dengan rahmat Tuhan, semua usaha kita memuliakan Dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Jangan melayani nafsu kemalasan jika kita mengejar masa depan yang baik. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar dan membaca buku sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, otak dan hati kita harus diisi dengan bacaan iman yang bermutu, terutama kitab suci. Masa depan kita tergantung pada asupan gizi yang kita berikan kepada otak dan hati kita. Baik, demikianlah kisah Ignatius. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Sampai jumpa.